Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jabar Juara lahir dan batin. Adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang proses pembuatan urin. Kalau adik-adik perhatikan, mengapa urin itu berwarna kuning? Nah, kali ini kita akan membahas secara detail bagaimana proses pembuatan urin itu sendiri. Alat ekskresi manusia terdiri ada 4. Yang pertama ada hati, yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada kulit, yang keempat ada ginjal. Ginjal berfungsi untuk mengeluarkan urin. Lalu, apa isi urin itu sendiri? Yang pertama tentu saja ada air, yang kedua ada bilirubin, yang ketiga ada urea, dan yang keempat ada sisa-sisa zat yang tidak dibutuhkan. Misalnya ada vitamin, ada garam, obat-obatan, dan lain-lain. Lalu, bagaimana struktur ginjal? Ginjal kita ada 2, terletak di kiri dan kanan pinggang kita. Bentuknya seperti kacang merah. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah. Lalu, nanti urin yang dihasilkan dari ginjal akan masuk ke dalam ureter. Dari ureter, urin tersebut akan ditampung dalam suatu tempat yang disebut dengan kantong kemih atau vesika urinaria. Setelah penuh, maka nanti urin akan dikeluarkan melalui saluran ureter ke lingkungan. Bagaimana struktur ginjal kita? Bila kita membedah ginjal kita, maka terdapat 3 lapisan. Yang pertama, ada korteks pada bagian luar. Yang kedua, ada medula. Dan yang ketiga, ada pelvis. Lalu, ginjal sendiri itu isinya sebenarnya apa? Bila kita perhatikan dengan mikroskop, maka ginjal terdiri atas unit terkecil yang disebut dengan nefron. Nefron inilah yang berfungsi untuk menyaring darah kita dan menghasilkan urin. Nefron tersusun atas berbagai struktur. Yang pertama ada yang disebut dengan glomerulus. Fungsinya untuk memfiltrasi plasma darah. Yang kedua ada yang namanya tubulus proksimal. Yang ketiga ada lengkung Henle. Yang keempat ada lengkung distal. Dan yang kelima ada tubulus collectivus. Nah, lanjut ke tahapan berikutnya. Bagaimanakah tahapan pembuatan urin? Tahapan pembuatan urin terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama ada yang disebut dengan filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan plasma darah. Terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Urin primer ini tidak mengandung protein dan sel darah merah. Jika terdapat protein dan sel darah merah di dalam urin, maka sudah terjadi kerusakan di glomerulus. Yang kedua, ada tahapan reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyaringan kembali zat-zat yang dibutuhkan dari urin ke dalam kapiler darah. Proses ini terjadi di tubulus proksimal. Hasilnya adalah urin sekunder. Di urin sekunder tidak diperkenankan ada glukosa. Bila mana ada glukosa di dalam urin sekunder, maka terjadi kelainan yang disebut dengan diabetes mellitus atau disebut juga dengan glukosuria. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan proses augmentasi. Apa itu proses augmentasi? Augmentasi adalah proses penambahan zat-zat yang berlebih dari darah ke dalam urin. Proses ini terjadi di tubulus distal. Hasilnya adalah urin sesungguhnya. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap banyak sedikitnya urin yang kita keluarkan? Yang pertama ada jumlah air yang diminum. Tentu saja kalau kita meminum banyak air, maka urin yang dikeluarkan akan banyak juga. Yang kedua ada zat diuretik. Contoh zat diuretik adalah teh, kopi, coklat, dan lain-lain. Bila mana kita mengkonsumsi banyak zat diuretik, maka urin yang dihasilkan akan lebih banyak. Yang ketiga ada suhu. Suhu akan mempengaruhi jumlah urin yang dihasilkan. Bila dalam keadaan dingin, maka urin yang dihasilkan akan lebih banyak dibandingkan dengan suhu yang lebih panas. Oke, adik-adik, demikian penjelasan tentang proses pembuatan urin. Sampai jumpa lagi pada materi-materi biologi berikutnya. Salam Jabar Juara lahir dan batin.